supaya sungguh menikmati betapa kasih setia Tuhan selalu ditunjukkannya sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Kita akan puja kita Yesus yang termulia. Ini doa kita, ini pergumulan kita, senantiasa kita diubahkan. Meskipun manusia lahirnya kita semakin merosot, tapi kita percaya oleh firman pengajaran manusia batinnya kita dibahagi dari sehari ke sehari sampai kepada kemuliaan Kristus. Dan hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang sanggup menolong kita, membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Sudah kita semua bersama kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Dan kemuliaan kita semakin hari diubahkan. Semakin hari
segala pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah kami alami. Perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Engkau-lah yang selalu ditinggikan, Engkau selalu dimuliakan. Kami belajar merendahkan diri kami, belajar untuk mau menjadi kecil. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami lihat kebesaran Tuhan bagi kami. Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami, memikul kelemahan kami. Kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terutama kami berada di hari-hari terakhir di masa-masa yang sukar ini. Kekuatan Tuhanlah yang membuat kami boleh ada, boleh melayani Engkau, boleh beribadah. Dan itu yang kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah manusia kesibukannya seringkali tidak punya waktu beribadah, tidak punya waktu melayani Tuhan. Tapi kami malam ini ya Tuhan Yesus, Engkau berkemurahan. Kami boleh ada di hadirat-Mu malam ini. Urapi kami Tuhan lewat firman-Mu, perjamuan kudus yang akan juga kami terima, memberikan kekuatan melimpah bagi kami. Sampai kami menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Kesulitan masalah-masalah itu untuk latihan iman kami. Sampai iman kami bertumbuh, iman kami dewasa. Sampai menjadi mempelai-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang hadir, bahkan semua yang mendengar siaran ini, baik teman-teman kami di Malaysia, di manapun yang sudah menyaksikan, mendengar siaran ini. Tuhan Yesus berkati semua di dalam negeri. Apa yang kami perbuat ini bagi kemuliaan Tuhan. Baik siaran langsung, siaran ulang juga berkati semua ya Tuhan Yesus. Mereka merespon betapa mereka diberkati oleh Tuhan dalam setiap pemberitaan firman. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sungguh kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi kita, kemurahan Tuhan kita bisa ada malam ini saudara-saudara, karena perbuatan Tuhan begitu besar yang sudah kita rasakan saudara-saudara. Tema kita di hari-hari ini sungguh sangat memberkati iman kita. Dialah memikul kelemahan kita, menanggung sakit kita saudara-saudara. Nubuatan Yesaya itu digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki kekuatan, kita memiliki hidup yang sehat saudara-saudara. Dan kita gunakan itu sebagaimana di kebaktian doa kemarin sudah kita pelajari. Ibu mertua Petrus yang terbaring sakit, diberitakan oleh kawan-kawannya, banyak juga minta tolong, Tuhan tolonglah ya ibu mertua Petrus yang sakit. Dan begitu Tuhan dengar itu, Tuhan bertindak. Dia datang ke rumah Simon Petrus dan benar dilihatlah ibu mertua Petrus terbaring. Saudara-saudara, tidak berdaya, tetapi Tuhan bertindak. Dia pegang tangan ibu ini dan Tuhan hardik segala sakit penyakit itu dan dia sembuh. Tidak lama kemudian dia melayani Tuhan Yesus dan melayani murid-muridnya. Intinya adalah saudara-saudara, ketika Tuhan sudah menanggung kelemahan kita, memikul sakit penyakit kita. Dan Tuhan Yesus banyak praktek lakukan bagaimana yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan, dan banyak hal lagi kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan manusia. Oleh Tuhan Yesus saudara-saudara dilenyapkan itu. Dan ada satu kerinduan yang besar dari Tuhan Yesus. Setiap orang yang menyaksikan mujizat Tuhan, apa itu? Melayani Tuhan. Ya, kita seringkali berhenti ikuti KKR kemana-mana, kita saksikan kesembuhan, kita juga sembuh, lalu berhenti. Ya, beribadah malas, melayani Tuhan tidak punya waktu. Dan itulah kekurangan kita. Kita ingin hanya terlalu egois kepada diri kita. Padahal Tuhan inginkan, saudara-saudara, kalau kita sudah menerima Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita, sudah berkorban bagi kita, agar kita hidup untuk Dia, saudara-saudara. Nah, oleh karenanya, marilah kita lanjutkan lagi tema ini hari ini dan juga hari Minggu adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, kita kuat di dalam Tuhan. Jangan kekuatan diri kita sendiri. Ya, kelemahan kita dipikul dan kita kuat. Kekuatan kita adalah kekuatan dari Tuhan. Kalau kita sehat, itu juga sehat karena Tuhan, saudara-saudara. Kenapa disebutkan kita kuat di dalam Tuhan? Kita menghadapi betapa banyaknya pergumulan,
Kesukaran, kesulitan di akhir zaman ini, saudara-saudara, kesukaran di akhir zaman ini melebihi kesukaran yang sudah pernah ada di dunia ini. Di dunia ini ada kesukaran, tapi di akhir zaman itu terus berlipat-lipat, bertambah-tambah kesukaran itu, saudara-saudara, supaya terbukti bahwa kekuatan kita bukan dari daging kita, supaya terbukti bahwa kekuatan itu adalah dari Tuhan, supaya terbukti kalau kita sehat itu adalah dari Tuhan. Kita tidak tahu di hari ke depan, tidak tahu saudara-saudara, kemarin waktu COVID sangat menakutkan bagi kita. Kita tidak tahu lagi di tahun-tahun mendatang entah apa lagi jenis sakit penyakit itu. Tapi kalau kita sudah percaya ayat ini kegenapan dari Tuhan, Yesus berkata, saat ini genaplah firman itu. Dia memikul kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit kita. Tujuannya supaya beribadah dan melayani Tuhan. Selalu tekad kita, kalau Tuhan Engkau beri aku kesehatan, Tuhan beri aku kekuatan, kugunakanlah itu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bukan hanya untuk kerja cari nafkah, saudara-saudara. Seringkali kita bilang, Tuhan beri aku sehat supaya aku cari sesuap nasi. Banyak orang juga bilang begitu. Tuhan beri aku kuat supaya ada isi kampung tengah. Banyak kali orang begitu, saudara. Tapi tujuan Tuhan bukan itu. Kita sehat, kita kuat, saya harus beribadah melayani Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Nah, inilah kita baca, saudara-saudara, untuk mematangkan pemikiran kita, iman kita, supaya tidak ragu-ragu kita. Kekuatan, kesehatan itu dari Tuhan, supaya kita melayani Tuhan. Kita baca malam ini adalah Efesus pasal yang ke-6. Mari saudara temukan di Alkitab saudara, Efesus pasal yang ke-6. Ya, kita baca ini saudara-saudara, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Kalimat awal pertama, akhirnya. Oh, itu sangat luar biasa, karena ini bahkan juga pasal-pasal terakhir dari suratan Efesus ini. Kita baca saja serentak saudara-saudara. Ya, mulai dari ayat yang ke-10 serentak saudara temukan sampai ayat yang ke-16. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca pelan sambil kita menyimak firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 6. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudara, ini diawali dari hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu kita baca di bawah terus, apa yang akan kita hadapi. Kenapa Tuhan katakan kau harus kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan? Kalau di ayat selanjutnya, saudara-saudara, ada beberapa hal yang memusuhi kita. Yang memusuhi kita, yang ingin menghancurkan iman kita, yang ingin menggagalkan kita jadi mempelai Kristus. Ada 5 hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah tipu muslihat iblis. Ya,
Dulu di perjanjian lama sudah banyak tipu muslihat iblis ini menggugurkan manusia Adam dan Hawa, hancur karena tipu muslihat iblis. Tapi Tuhan ingin katakan, aku memberikan kekuatan kepadamu, aku ingin memberikan kekuatan kepadamu supaya engkau lagi tidak terus menerus ditipu muslihat, ditipu oleh iblis. Saudara, ini yang musuhi kita pertama. Kalau kita sebut musuh kita, lebih baiklah kita sebut dia yang memusuhi kita. Iblis, saudara-saudara. Yang kedua, penghulu dunia yang gelap. Penghulu dunia yang gelap, mulai dari pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah ini saudara, ini memusuhi kita. Penghulu dunia yang gelap, gak tahu kita, main gelap-gelap semua sudah, gak tahu, tiba-tiba ingin menghancurkan kita, ingin membinasakan kita. Inilah penghulu dunia gelap. Ada lagi yang ketiga, roh-roh jahat di udara. Di mana ada udara, di situ ada roh jahat. Jadi jangan kita pikir, oh di sini nggak ada roh jahat. Di mana ada udara, di situlah ada roh jahat. Ini yang ingin memusuhi kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah panah api. Ya, panah api terus mau menerang kita, terus mau menghantam kita. 5 ini, saudara-saudara. Ya, yang harus kita hadapi. Dengan kekuatan kita nggak mampu kita, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menghadapi api panas si jahat? Bagaimana kita bisa menghadapi roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia gelap, tipu muslihat iblis? Gak ada seorang, wah dia intelek, dia kuat, dia hebat, dia pandai, pasti mampu. Nggak mampu, saudara-saudara. Yang mampu adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Untuk itulah kita banyak berdoa, banyak beribadah, banyak bergumul, supaya kekuatan kuasa Tuhan itu terus kita miliki. Ya, kekuatan Tuhan itu terus kita miliki, karena yang memusuhi kita ini saudara-saudara ingin menggugurkan iman kita, menghancurkan kita, ingin kita untuk dibawa terseret dalam dosa, kejahatan, saudara-saudara. Nah, untuk itulah makanya di suratan Efesus ini dia tuliskan kepada kita, saudara-saudara, kita menghadapi ini saat terutama di masa-masa sukar. Karena ini berbicara di akhir zaman, masa-masa yang sukar, saudara-saudara. Alkitab membilang di akhir zaman ini adalah masa yang sukar. Coba di masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, kita hadapi tipu muslihat iblis, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara, hari-hari yang jahat, sampai kepada api panas si jahat terus mau menyerang kita. Nah, saudara-saudara, ini yang penting kita perhatikan, karena iblis tahu persis kalau hanya tipu muslihat, barangkali bisa kita lepaskan, kita tidak mau tertipu. Dimasukkan lagi serangan yang kedua, penghulu dunia gelap, masukkan lagi roh jahat, menghadapi hari-hari yang jahat, menghadapi api si jahat. Aduh, saudara-saudara, lengkap yang memusuhi kita. Sempurna sekali strategi mereka untuk menggugurkan kita. Alkitab juga berkata di akhir zaman banyak orang akan gugur dari iman, murtad dari iman. Bahkan mereka akan menjadi antikristus. Orang yang murtad dari Tuhan ini mereka akan menjadi antikristus. Di 1 Yohanes berkata, banyak orang akan tidak sungguh-sungguh lagi beribadah karena 5 hal ini. Ya, tipu muslihat iblis membuat gak sungguh-sungguh beribadah. Akhirnya mereka menjadi antikristus. Ya, di 1 Yohanes itu kan disebutkan siapa mereka dari antikristus itu. Mereka dari kita. Tapi mereka gak sungguh-sungguh. Kenapa gak sungguh-sungguh? Karena di masa-masa sukar mereka dibawa kepada permasalahan besar. Ditipu iblis, penghulu dunia, roh jahat, api si jahat ini menghancurkan, saudara-saudara, sehingga nggak sungguh-sungguh lagi beribadah. Ya, mereka selalu percaya kepada roh-roh, tapi roh yang bukan dari Tuhan. Sebentar lagi berkata, oh roh berkata kepadaku, tapi nggak sesuai firman. Nah, inilah sudah, karena roh jahat ini ada berkata begini, karena roh jahat juga berbentuk roh. Oh, roh Tuhan bilang sama aku harus begini, roh Tuhan bilang sama aku harus begini. Ya, ada teman saya dari dulu nggak tahu ajarannya, luar biasa, saudara-saudara. Setiap apa tanya dulu bapak, padahal pendeta, saudara-saudara. Jadi
Satu saat diundang kawan, ya, Om bisa makan nanti di tempat saya, ada hamba Tuhan temu. Dia bilang, oh saya tanya dulu Bapak. Loh, heran kami Bapak yang mana lagi ini. Kalau Bapak bilang enggak nanti enggak. Lama-lama, oh iya, boleh kata Bapak. Aku pun bingung, saudara-saudara. Lalu kami klarifikasi, gimana Bapak yang mana? Saya harus apa kata Bapak di surga. Jadi kalau Bapak di surga enggak ngomong, enggak ya enggak saya. Wah, ngeri-ngeri, saudara, ajarannya sangat luar biasa. Makanya kita, saudara, menghadapi roh-roh. Roh-roh, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, gampang sekali kita dengan roh-roh. Jangan percaya kepada semua roh. 1 Yohanes bilang, karena roh-roh ini akan begitu banyak, dia akan membuat satu kegerakan besar, dan mereka akan membawa menjadi antikristus. Kan kita akan menghadapi, saudara. Selama ini kan takutnya gitu, oh antikristus mau datang, 666 sudah di sini. Kita bingung, cuma kita nggak lihat strateginya. Lalu yang kita masalahkan, 666 nanti. Kita nggak lihat siapa mereka antikristus. Nggak sungguh-sungguh lagi beribadah, nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ikuti roh-roh, bermacam-macam roh. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita bersyukur memiliki firman pengajaran ini. Saya pun sangat bersyukur. Firman pengajaran ini sudah merupakan patron, satu rel yang harus kita ikuti sampai nanti masuk ke kota Yerusalem baru. Namanya ibadah kita ini pola tabernakel. Ada polanya. Semua orang kerja ada pola. Bangunan ada polanya. Sebelum membangun ada gambarnya. Ini nanti pondasinya, ini dihitung semua. Orang menjahit, sebelum menjahit dia bikin dulu pola. Mau bagaimana modelnya, mau bagaimana bentuknya, ada polanya. Kita juga begitu. Untuk mencapai sesuatu ikuti polanya. Nah, untuk mencapai di sorga, jadi mempelai Kristus ada polanya. Kalau kita sudah melenceng, oh lihat ini nggak sesuai dengan pola ini, jangan kita ikuti. Karena kita menghadapi hari-hari yang jahat, menghadapi tipu muslihat iblis, penghulu dunia yang gelap, hari-hari jahat, bahkan api panas si jahat, saudara-saudara. Nah, hari ini kita masuk dulu pelajaran sedikit. Bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar, hari-hari yang sulit. Sekarang kan jujur saja kita lihat keadaan-keadaan yang sulit. Ya, di negara kita, ya sampai sekarang harga beras mungkin masih mahal, harga-harga yang lain ya beli manusia sangat suram. Di pasar-pasar sepi begitu, saudara-saudara. Ya, ada apa ini? Kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan Alkitab katakan itu, ketahuilah bahwa hari zaman adalah hari-hari yang sukar, masa-masa yang sukar. Banyak orang akan gugur dari iman. Nah, kita belajar sedikit bagi bangsa Israel, saudara-saudara. Perjalanan bangsa Israel, ya seharusnya mereka, kekuatan mereka adalah dari Tuhan. Ya, karena mereka di Mesir hanya budak. Apalah kekuatan budak, saudara-saudara. Nggak ada mampu, daya pikir, daya juang, semua nggak ada mampu. Tapi Tuhan katakan, Tuhan bawa mereka keluar. Ayat itu bilang, kudukung kalian seperti burung Raja Wali mendukung anak-anaknya. Kudukung kalian di atas sayap Raja Wali. Itu kekuatan Tuhan mengangkat mereka dari perbudakan itu. Dan setelah mereka diangkat di perbudakan itu, Tuhan hadapkan ke masa-masa yang sukar. 40 tahun itu masa-masa yang sukar, masa-masa sulit, saudara-saudara. Mungkin pertanyaan kita, kenapa harus lewat 40 tahun masa-masa yang sukar? Ada kelaparan, ada air nggak ada binatang buas. Kenapa harus begitu? Ya, supaya Tuhan ingin tunjukkan yang kuat itu Tuhan, bukan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel percaya kekuatan Tuhan yang akan terus membawa mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun sampai mencapai tanah Kanaan. Sampai begitu pelajarannya, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Ya, bangsa Israel seringkali mengandalkan kekuatannya. Selalu terjebak dengan berhala-berhalanya. Setiap ada sedikit masalah, balik lagi ke berhala. Karena di Mesir mereka setiap kesulitan nggak lagi beribadah. Di Mesir tidak beribadah. Di Mesir mereka beribadah kepada berhala-berhala. Ya, Tuhan ingin tunjukkan bukan berhalamu yang kuat, bukan dirimu yang kuat, Tuhanlah yang kuat.
Di masa-masa yang sukar. Makanya di masa yang sukar ada dua terjadi. Ya, pertama, manusia akan ditipu oleh iblis. Ditipu, saudara-saudara. Ya, manusia akan menghadapi roh-roh jahat. Penghulu-penghulu dunia gelap itu berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Sehingga nggak yakin kalau Tuhan itu bersama dengan mereka. Banyak nanti manusia ini nggak yakin lagi kalau Tuhan itu ada. Menjadi Kristen tetap menjadi Kristen, tapi percaya Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin sembuh. Nggak mungkin aku ada bisa begini kalau nggak aku kerja. Sudah makin banyak filsafat begitu. Iya, kalau kau nggak kerja, even kau berdoa cungkir balik nggak akan dapat kau. Banyak begitu. Semakin kehadiran Tuhan itu semakin menipis dalam hidupnya. Tapi mari hari-hari ini, kalau Tuhan tadi mengatakan digenapkan, Dia yang kelemahan kita, memikul kelemahan kita, menanggung sakit penyakit kita. Kita amini. Saya ini aja kemarin, mulai sekarang nggak lagi saya pakai kursi saya ini. Sudah Tuhan katakan nggak lagi aku sakit. Kenapa harus saya siapkan kursi? Mulai Rabu kemarin nggak saya pakai kursi, sudah. Ya, dan saya bersyukur kalau Tuhan sudah tanggung, ya, penyakit kita. Tuhan berikan kekuatan. Ngapain kita terlalu sibuk kita imani, saudara-saudara. Ya, jadi di masa-masa yang sukar ini, ya, kita menghadapi yang memusuhi kita 5 hal: tipu muslihat iblis, penghulu dunia, roh jahat di udara, termasuk hari-hari jahat, situasi yang jahat, keadaan yang makin jahat, sampai yang kelima, api, panah api si jahat, saudara-saudara. Nah, kita lihat bangsa Israel, ya, bangsa Israel seharusnya kekuatannya dari Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka darah anak domba yang sudah menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Sampai nanti mereka di padang gurun, mereka kan gak punya apa-apa, saudara-saudara. Bangsa Israel itu budak, gak punya apa-apa. Jangankan emas perak, gak punya apa-apa. Nah, kalau toh mereka punya sesuatu, itu karena Tuhan berkemurahan. Nanti kalau kau keluar, minta kepada tetangga-tetanggamu, Tuhan buat bermurah hati sehingga kalian punya. Ada emas, ada perak, ada kain-kain, ada hal-hal yang berharga. Dan Tuhan buat semua. Kita seringkali hidup ini kita bilang ke Tuhan, engkau bisa menjamah, Dia berkemurahan. Ya, dan betul Tuhan kasih bagi kita berkemurahan. Saya banyak kali melihat mujizat-mujizat itu. Tuhan membuat orang bermurah hati. Itu hebat kali, saudara-saudara. Supaya menyatakan bukan kita yang kuat. Kalau kita yang minta kepada bangsa Mesir, dia tengok aja kita langsung dia meludah. Jijik dia melihat kita. Jijik melihat bangsa Israel. Tapi kali itu dia datang. Ayo, kami mau keluar ya Bu. Ya, apa yang ada kasihlah. Kasih semua. Bermurah hati. Ya. Sampai nanti di padang gurun Tuhan bawa mereka melalui kesukaran, kesulitan. Apa maksudnya Tuhan di situ? Mulai supaya mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Semestinya begitu. Langkah pertama, Laut Teberau. Gak ada kekuatan, saudara-saudara. Laut Teberau sudah siap. Dari belakang 600-an pasukan Mesir sudah mengepung mereka. Mau lari kemana? Senjata nggak punya. Bangsa Mesir, Firaun sudah bawa kereta yang hebat untuk membinasakan mereka. Coba. Semestinya mereka sadar, Tuhan yang kuat. Ketika mereka berseru. Saya lihat di kalimat itu ada 2 hal. Ya, ketika terjadi masa yang sukar, sebagian besar bangsa Israel sudah kena tipu muslihat iblis. Ya, sebagian besar mereka sudah dipengaruhi roh-roh jahat di udara. Apa kata mereka? Musa, yang kau pikirnya nggak ada kuburan kami di Mesir? Coba. Padahal sudah mereka dilepaskan tadi, saudara. Semua bangsa Mesir mati, semua anak sulungnya. Bangsa Israel enggak. Itu kan mujizat besar. Loh, anak saya kan kok sehat-sehat semua. Kami kok kuat semua.
Bangsa Mesir menangis semua, meraung-raung, ada yang mati, semua anak sulung mati. Kami kok sehat, kami kok kuat. Coba, seharusnya dari langkah pertama itu bangsa Israel sudah harus bilang, kekuatan Tuhan yang ada dalam hidupku. Aku sehat karena Tuhan yang ada dalam hidupku. Tapi sudah tahu di ayat itu apa dibilang kepada Musa, yang kau pikirnya nggak ada kuburan di Mesir, makanya kamu bawa kami ke sini, mau matinya anak-anak kami, mau matinya semua kau bikin. Coba, dari mana ini saudara? Tipu muslihat iblis sudah memasuki hatinya. Roh jahat sudah mempengaruhi hati bangsa Israel sehingga percaya kepada Tuhan, nggak yakin kepada Tuhan, ragu-ragu terhadap Tuhan, padahal kekuatan Tuhan sudah nyata, saudara-saudara. Coba kita cari dulu ini. Kadang-kadang kita anak Tuhan ini sudah kita lihat mujizat. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan, tapi sedikit ada masalah, langsung Tuhan yang salah, langsung hamba Tuhan yang salah, langsung semua yang salah. Sudah. Kenapa? Karena tipu muslihat iblis. Ini masa-masa yang sukar, sudah. Kita baca dulu ayat ini supaya ini juga terulang nanti di hari-hari terakhir, di masa-masa yang sukar. Anak-anak Tuhan yang sudah melihat mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu besar, bisanya karena ada masalah sedikit langsung mau curiga, langsung hati pikirannya langsung prasangka buruk. Wah, ini sangat membahayakan kali, saudara-saudara. Ya, supaya kita hati-hati berada di hari-hari terakhir. Pasal 14 dari Keluaran, coba kita baca ini, sudah temukan di Alkitab kita. Dan ini juga berada kita di hari-hari terakhir. Kalau saudara nggak andalkan kekuatan Tuhan, gampang kalinya rasanya untuk meninggalkan Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan. Karena tidak hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kuat kuasa Tuhan. Ya, pasal 14 ketika mereka mau menghadapi laut Teberau, saudara-saudara sekalian, ya. Itu sangat luar biasa. Pasal 14 saya lihat di ayat yang terakhir itu, saudara-saudara, ngeri kali mereka ini, ya. Ya, kita baca ini, saudara-saudara sekalian. Ayat 1 mulai, saya baca saja ayat 1. Ya. Tapi nanti di situ mereka bilang, saudara-saudara, aduh, yang apakah kau buat terhadap kami? Ayat yang ke-11. Ayat 11 saja supaya menyingkat, tapi di atas saya baca ayat 11. Ayat yang ke-10 mulai, ayat 10-11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini mereka sudah keluar, ya, sudah terjadi mujizat. Mereka sudah bawa emas, bawa perak, nggak ada yang sakit. Mereka kuat-kuat semua, sudah. Sementara orang Mesir ada yang menangis, ada yang mati, sudah lemah mereka menangis. Tapi di ayat ini mereka takut karena nampak, ya, orang Mesir bawa dengan perlengkapan mau membinasakan mereka, saudara-saudara. Sangat ketakutanlah mereka. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Coba, heran kali, saudara. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Coba, langsung hati. Inilah seringkali anak Tuhan seringkali begitu. Udah lihat mujizat, kekuatan Tuhan melepaskan mereka, kekuatan Tuhan membuat mereka tidak ada yang sakit. Lalu karena ada yang musuh dari belakang mengejar, wah, langsung diserangnya Musa. Musa, yang kau pikirnya nggak ada kuburan, lebih baiknya kami mati di Mesir daripada mati di sini. Wah, sudah. Kenapa ini? Karena mereka sudah ditipu oleh iblis. Ya, banyak akhir zaman nanti begitu, saudara.
Ini peringatan besar bagi kita karena 5 hal yang memusuhi kita. Kalau kita nggak hati-hati, gampang kali kita nggak mau mengikuti rencana Tuhan. Gampang kali kita untuk menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara. Lalu Musa katakan begini di ayat itu, saudara-saudara. Ya, apa kata Musa? Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Perkataan iman loh, saudara-saudara. Musa perkataan iman. Belum dilihat bagaimana cara Tuhan nanti menenggelamkan orang Mesir. Tapi dia berkata dengan perkataan iman. Makanya 2 ini di masa-masa yang sukar. Orang selalu berkata-kata iman. Dan yang kedua, orang berkata-kata gak punya iman. Ya, selalu terpengaruh kepada tipu muslihat. Yang kau pikir yang gak ada kuburan di sana, maka kau bawa kami ke sini supaya mati kami di padang gurun ini. Tapi Musa membilang, tetap berdiri. Lihatlah keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu, sebab hari orang Mesir tidak akan kamu lihat lagi. Ditambah Musa lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Coba. Jadi menghadapi musuh kita di hari-hari terakhir, 2 hal. Katakanlah perkataan iman. Jangan pernah ragu, tetap berdiri, tetap kuat apapun terjadi di sekitar kita. Ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang kuat, yang menanggung kelemahan kita, memikul sakit penyakit kita. Apapun pergumulan kita, saudara-saudara, selalu katakan, Tuhan, kekuatan Tuhan yang berperang. Makanya kita disuruh diam karena kita gak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Tuhan. Maka Musa bilang, Tuhan yang akan berperang, kamu akan diam saja. Dan selanjutnya saudara-saudara, mereka akan melewati laut Kolsom, laut Teberau. Selanjutnya lagi 15. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan suruh berangkat, saudara-saudara. Kapalnya nggak ada, lautnya sangat luas sekali, disuruh Tuhan berangkat. Coba, ini kan Musa yakin, tadi sudah diperkatakan Musa, jangan gua berdiri, tetap yakin Tuhan akan berperang. Sekarang Tuhan katakan, ayo berangkat. Lalu ditambahkan lagi, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Itu sangat hebat sekali, saudara-saudara. Kalau saya dapat bayangkan, laut itu gak tiba-tiba kering seharusnya. Nunggu beberapa hari baru kering. Kali itu, saudara-saudara, begitu diangkat Musa tongkatnya, air berhenti dari sana, air sini mengalir, bisa kering kayak jalan. Bayangkan dia membawa, ada yang bawa anak-anak, bawa hewan, kering semua. Mujizat Tuhan luar biasa. Ya, seperti yang kita berkata, Tuhan bisa buat jalan di lautan. Coba, buat jalan raya di lautan. Ya, mungkin batu-batu yang bongkahan besar di lautan sana kan tidak lurus-lurus begitu, ada batunya, ada apanya. Tuhan singkirkan semua. Ayo jalan-jalan bangsa Israel di tanah yang kering. Apa yang terjadi? Kekuatan Tuhan yang melakukannya. Saya kalau bilang mengenai kekuatan Tuhan, sangat yakin, saudara-saudara. Kekuatan Tuhan bisa melakukan apa saja supaya kita bisa berjalan. Bisa kita hidup, berjalan, terus berjalan di tengah-tengah kesukaran-kesukaran. Ini kita imani di hari-hari terakhir. Ya, saya banyak membaca kalau keadaan hari-hari terakhir ini, sudah masa-masa yang sukar ya, makanya milikilah kekuatan Tuhan. Sekarang kita berlatih bagaimana kita memiliki kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Berlatih kita sehat di dalam Tuhan.
Kita lihat situasi di dunia ini. Ya, kalau saya melihat seringkali saya baca, aduh, keadaan dunia kita makin sukar, saudara. Ya, mudah-mudahanlah tidak lagi jenis COVID. Kalau orang perkirakan makin besar lagi di tahun-tahun mendatang ini. Ya, nggak tahu kita, itulah keadaan dunia. Dan saudara, kalau kekuatan kita dari diri kita sendiri, gak mampu lepas kita. Tapi kalau kekuatan itu dari Tuhan, ya, kekuatan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menanggung penyakit kita, kita bisa ada, kita lewati semua. Hanya satu saja, ketika ada masa yang sukar, jangan negatif langsung pikiran kita. Ikuti seperti kata Musa. Musa tadi katakan, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, kalau orang yang sudah dirusak pikirannya, ditipu iblis, apa kata? Yang nggak ada yang di kuburan kami di Mesir, yang kau pikirnya nggak ada kuburan kami ini, mereka sudah yakin, aduh kami matilah ini, kami dan anak-anak kami mati, karena sudah 600-an orang dari sana sudah siap-siap mengepung kita. Di sana laut mau mundur habis, mau maju pun habis. Coba, sudah. Ya, pasukan itu 600 kereta. Coba, hebat kali ini, sudah. Ya, saya baca tuh, jadi betul-betul hebat kali ini perlawanan ini. Ya, saya baca masih 14 ini, Firaun ini sudah mengejar mereka, ayat 4 dulu ya. Makanya sangat ketakutan, masa-masa sukar ini, saudara. Ayat 4 begini ya, Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya kadang-kadang mau naik kemuliaan Tuhan ini hebat, saudara. Kemuliaan Tuhan untuk menghabisi, ini hati-hati kita. Aku akan menyatakan kemuliaanku untuk menghabisi orang Mesir. Ya, kemuliaan Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Dua ini kegunaan kemuliaan Tuhan. Makanya seringkali kita, engkau Tuhan nyatakan kemuliaanmu. Tuhan engkau mulia, engkau nyatakan kemuliaanmu. Pertama, untuk melepaskan kita dari segala masa-masa yang sukar. Yang kedua, untuk mengadakan pembalasan, penghukuman kepada orang lain. Aku akan nyatakan kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai kemuliaan Tuhan, banyak kita memuliakan Tuhan. Semakin banyak kita memuliakan Tuhan, dua hal terjadi. Bangsa Mesir akan dimusnahkan oleh Tuhan, tapi bangsa Israel akan berjalan, saudara-saudara sekalian. Ya, aku akan nyatakan kemuliaanku. Ulangi dulu 14, sekali lagi demikian. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang kereta dan membawa rakyatnya sertanya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Oh, hebat kali, saudara. Saudara, kalau kita ada kesulitan, Tuhan engkau pimpin kami dengan tangan yang dinaikkan. Itu kehebatan Tuhan. Jadi kita, saudara-saudara sekalian, memiliki kuat kuasa dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Seharusnya sejak dari Mesir sampai terus nanti sampai ke tanah Kanaan, bangsa Israel seharusnya memiliki kekuatan dari Tuhan. Tapi bangsa Israel ragu-ragu, ya, tidak percaya, ragu-ragu dengan kuasa Tuhan, walaupun selalu melihat mujizat, selalu melihat perbuatan Tuhan, selalu ditipu oleh iblis, selalu tertipu mereka. Roh-roh jadi udah menguasai pikiran mereka. Lalu mereka bilang, karena enggak ada
kuburan di Mesir. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saat mereka kelaparan. Tadi di situ, lebih baik kami mati di Mesir. Ya, biarpun kami kerja mati-matian. Ini kau ganggu kami. Jangan kerja kau bilang. Itu tadi ya itu kan. Lebih baik kami mati, biar kami kerja bagi Mesir, mati kami di situ nggak apa-apa. Banyak orang begitu. Lebih baik mati di dalam dosa daripada mati ikut Tuhan. Ya, itu tadi kan sanggahan mereka, saudara-saudara. Ya, itu lebih baik katanya, ini pilihan. Makanya perkataan dia hebat kali. Coba ayat 12, saudara. Saya geleng-geleng kepala melihat bagian satu ini, saudara-saudara. Nanti waktu kelaparan juga bilang lagi, kami di Mesir enak-enak kami makan labu, makan ini nggak bayar. Sekarang kau bawa kami ke sini, yang kau pikirnya kami di sana, lebih baik kami mati, kenyang kami makan roti. Yang penting kami kenyang. Coba, hebat kali orang-orang Israel ini. Kenapa? Ditipu oleh iblis. Roh-roh udara, roh-roh jahat menguasai. Ini hebat kali ini. Nanti hampir mirip semua perkataan mereka ini. Ya, saya ulangi dulu ayat yang ke-11. Ayat 11. Ya, demikian. 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami mati bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Waduh, ngeri kali. Lebih baik kami mati sebagai budak daripada mati ikut Tuhan. Kan banyak orang begitu. Kalau kita mati ikut Tuhan masuk surga. Tapi ini mati di Mesir. Lebih baik kami mati Mesir. Kami kerja, jangan ganggu-ganggu. Kami gak mau beribadah. Pokoknya kami banting tulang terus kerja. Biar kami jadi budak. Tapi biarlah kami begitu. Coba. Pikiran mereka disesatkan oleh roh-roh jahat. Apakah betul begitu rencana Tuhan? Tidak. Rencana Tuhan bukan untuk mereka mati di padang gurun. Walaupun nanti betul mereka mati di padang gurun, maka seperti yang kita katakan, itulah terjadi. Makanya berat, saudara. Ini saat mereka baru keluar. Lalu saat mereka kelaparan, di ayat berikutnya di pasal 16. Wah, juga begitu, saudara-saudara. Ya. Itu hebat kali ini, saudara-saudara. Ya. Hebat kali mereka ini juga. Sama kalimatnya hampir sama begitu. Lebih baik kami mati di sana. Ya, menghadapi kuali yang kenyang. Coba pasal 16. Ini bangsa Israel ini, makanya banyak ucapan-ucapan anak Tuhan hari-hari ini membuat hidupnya susah. Gak sampai kepada tujuan, saudara-saudara. Pasal 16. Ya, saya baca dulu ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel itu di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Baru 1,5 bulan, saudara-saudara. Ya. Lalu lagi ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami tadinya mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Coba. Heran kali, saudara-saudara. Ya, sebab kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Coba. Negatifnya, saudara-saudara. Selalu ya supaya matinya kami pikiranmu. Coba. Lebih baik, kalau tadi lebih baik mereka jadi budak. Gak usah ganggu-ganggu, gak usah beribadah. Yang penting mereka jadi budak, gak terganggu. Ini lebih baik mereka mati. Ya. Ini kadang-kadang kalau dibilang lebih baik mati, aduh ngeri kali manusia ini. Jangan pernah bilang lebih baik kita di dunia, lebih baik hidup dalam dosa, lebih baik, nggak baik. Lebih baiknya ikut Tuhan, lebih baiknya melayani Tuhan, lebih baiknya beribadah daripada seluruh
perkara apapun di dunia. Saya ulangi, saya sampai geleng-geleng kepala melihat ini karena mereka nggak mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, saya ulangi dulu ayat 3. Dan berkata kepada mereka, ini orang Israel, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi koalisi bersih daging dan makan roti sampai kenyang. Betulkah begitu hari-hari mereka? Enggak makan daging mereka, makan pun susah, makan roti pun tidak kenyang. Terancamnya hidup mereka. Tapi kan untuk menyalahkan Musa dibilang, aduh lebih baik kami mati, kenyang-kenyang kami, situ roti kami banyak. Coba saudara-saudara, mereka nggak yakin. Hari-hari ini banyak orang memilih tidak beribadah, tidak melayani Tuhan, yang penting hidup di dunia. Itu nanti pilihan manusia di hari-hari terakhir ini. Ya, kenapa saudara-saudara? Tipu muslihat iblis, roh-roh jahat. Ya, hari-hari yang sukar, panah api si jahat. Kalau dulu kepada orang Israel terjadi, terlebih bagi kita di hari-hari terakhir ini. Ya, ini saat mereka kelaparan. Tadi saat dikejar oleh pasukan Firaun, ya, lagi kelaparan mereka ngomong begitu. Tapi apa kata Musa? Saudara-saudara, besok kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan memelihara kamu. Coba saya lanjutkan lagi ini. Ya, ayat yang keempat. Lalu firman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Coba. Hujan roti, hujan berkat. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lanjutnya saudara-saudara, ya, nama roti ini disebut saudara-saudara manna. Manna itu disebut apa itu saudara-saudara? Coba hebat kali ini, ya. Lalu saya lewati lagi ayat yang ke-7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ya, lalu mereka dikasih Tuhan makanan itu. Ayat yang ke-15. Kita lewati 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Jadi ketika mereka dilihat mana, masih mereka, apa ini? Bukannya bersyukur, saudara-saudara. Seharusnya begitu turun manna bagaikan hujan, mereka bersyukur. Tapi bilang, apa ini? Apa-apaan kok makan begini? Masih direndahkan. Kita kan seringkali diberkati Tuhan kita. Tuhan kasih sesuatu, masih kita tanya, kok bisa begini? Kok kurang begini selalu? Apa ini? Kurang pas. Lalu Musa mengatakan, itu adalah manna yang turun, makanan malaikat, tapi diberikan kepada bangsa itu. Ya, ayat 31. Masih pasal 6. Pasal 16. 31. Umat Israel menyebut namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Enak kali saudara-saudara. Ya. Masih mereka bilang, apa ini? Rasanya kayak kue madu. Ya. Nggak lama kemudian mereka muak. Aduh, kami muak dengan manna ini, kami kurus kering dengan manna ini. Coba, selalu menuntut. Apa yang ingin kita pelajari, saudara-saudara? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pertama tadi dikejar oleh Mesir. Masa sukar itu semua. Apa kita langsung salahkan Tuhan? Apakah kita langsung negatif pikiran kita sama Tuhan? Sekarang Tuhan sudah 2,5 bulan mereka berjalan.
ada kelaparan. Langsung mereka bersungut-sungut. Yang kepikirnya Musa, kalau dimatikan kami tadi di padang gurun dengan kenyang, menghadapi kuali yang melimpah dengan roti yang kenyang, lebih baik kami mati di situ. Ya, kita hari-hari ini susah. Kebanyakannya karena sungut-sungut kita membuat tak sampai kita jadi mempelai Tuhan. Karena pikiran kita negatif terus kepada Tuhan, membuat kita nggak sampai kepada sasaran akhir, saudara-saudara. Ya, supaya kita hari-hari ini belajar, saudara-saudara sekalian. Ya, yang ketiga lagi, saat mereka nggak punya air. Tadi saat kelaparan, tadi ketika dikejar oleh Firaun, mereka bilang lebih baik kami mati di sana. Kami kerja, budak pun tidak apa-apa. Matilah kami di situ. Nggak usah ikut-ikut Tuhan. Nggak usah ikut-ikut Tuhan. Nggak usah beribadah. Ya. Yang kedua, lebih baik kami mati di Mesir tadi dengan kuali yang kenyang apa tadi, saudara-saudara, menghadapi kuali berisi daging. Wah, rakus sekali mereka ini. Ya, berisi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lalu Tuhan balas, kamu akan kenyang dengan mana? Setiap petang ada burung puyuh, kau makan sekenyang-kenyangnya. Masih mereka memakan burung puyuhnya, masih juga bersungut-sungut. Saudara, nggak pernah ditengoknya begitu burung puyuh Cina kali. Di perkemahan itu burung puyuh datang-datang, tangkap mau panggang mau apa. Di Mesir dapat burung puyuh satu pun payah, saudara-saudara. Nggak ada waktu untuk cari burung, gimana lah? Mereka harus bikin bata semua. Ngomong saja itu dibilang mati kami kenyang berisi daging, makan roti kenyang. Nggak ada betul itu, susah mereka. Tapi ingin menuntut Tuhan, ingin menuntut Tuhan. Ya, ngeri kali, saudara-saudara. Dan betul-betul mereka mati di padang gurun. Ya, kenapa? Karena itu yang selalu dipermasalahkan. Terakhir ketika tidak ada air, pasal 17. Itu pun selalu gitu itu ngomongnya, saudara-saudara. Makanya kita hati-hati kita bicara kita, keadaan-keadaan tak boleh terjadi, saudara-saudara sekalian. Ya, pasal 17. Ya, ayat 1 saya baca begini. Ya, ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ya, kadang-kadang kenapa sih Tuhan izinkan? Ya, kenapa enggak Tuhan lengkapi? Tapi selalu Tuhan ingin adakan sesuatu supaya melihat bagaimana hati mereka. Tambah ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Udah meningkat. Bersungut-sungut tadinya. Sekarang udah meningkat lagi, bertengkar. Coba. Padahal sudah melihat mujizat-mujizat. Sudah. Ya, laut Taberah berhenti. Makan mereka pagi-pagi dengan mana. Setiap petang ada burung puyuh. Masa enggak ada air, langsung bingung. Sudah. Mestinya mereka kalau Tuhan sudah lakukan dari dulu perkara ajaib, perkara mujizat, hari ini Tuhan pasti jadikan mujizat. Hari ini pun terus terjadi perjalanan ini penuh mujizat. Tapi mereka meningkat dari bersungut sampai bertengkar. Ya, persungutan itu harus kita buang dari hidup kita. Bertengkar itu pun harus kita buang dari hidup kita. Karena nggak membuahkan hal yang baik. Selalu hal negatif, saudara-saudara ya. Lanjut ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Itu terus, saudara-saudara. Asal apa nanti, kenapa kau pimpin kami Musa untuk membunuh kami-nya? Coba. Hebat, saudara-saudara. Nanti begitulah perjalanan anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini.
Ya, lalu berseru lagi Musa. Tapi tengok, kalimat-kalimat bangsa Israel seringkali menjadi kalimat banyak anak Tuhan, membuat gak sampai kepada rencana Tuhan. Gak sampai, mati semua mereka di padang gurun. Kecuali generasi baru nanti, Kaleb dan generasi baru, Kaleb dengan Joshua, baru generasi baru. Yang pernah ngomong yang gak beres, yang ngomong menyalahkan Tuhan, bertengkar kepada Musa, mati semua. Hati-hati kita, saudara. Ya, terutama kita berada di hari-hari terakhir. Ya, coba ulangi. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, padahal sebenarnya enak, mereka nggak lagi bikin bata, sudah makan pagi-pagi, makan daging petang, nggak ada kurangnya, saudara. Kalau haus bersedikit mestinya bilang, Tuhan, kalau air laut biru saja kau keringkan, engkau pasti adakan air. Kalau mana dari surga saja engkau suruh makanan kami, burung pun begitu banyak, pasti engkau akan bisa. Semestinya begitu. Tapi ini di bawah mereka bertengkar. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Itu hamba Tuhan itu begitu, saudara. Ya, kalau enaknya jemaat itu ya melupakan hamba Tuhan. Ya, kalau susah disungut-sunguti, saudara, ditengkari sampai mau dilempari dengan batu. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Ya, itulah hamba Tuhan. Ya. Sebentar lagi mereka melempari, kata Tuhan ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Coba. Sebentar lagi mau dilempari, udah haus, sudah. Tuhan bilang, ayo kau berada di batu sana, aku di belakang batu itu. Kau pukul batu itu, coba. Batu, sudah. Dipukul oleh Musa, keluar air sangat luar biasa. Memancarlah air dari situ. Saya seringkali katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Ya, bisa dari batu yang besar itu keluar air. Ya, yang kering tadinya nggak punya air, nggak punya apa-apa, tapi ingin Tuhan melihat. Saya seringkali, ini pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Kenapa Tuhan sampai buat begitu? Pertama, Tuhan ingin nyatakan Dia yang berkuasa. Kalau saudara lihat hal-hal yang sudah Tuhan tolong kita, selalu katakan, kekuatan Tuhan ada dalam hidupku. Kekuatan Tuhan ada dalam perjalananku. Itu selalu kita bilang. Jangan bilang, mau matinya kami di sini, karena anda ada kuburannya di Mesir. Mau menyusahkan kaminya Tuhan itu. Sekali engkau bilang begitu, hidupmu selama-lamanya akan terus menderita. Tapi kalau engkau katakan sama seperti Musa, berseru dia percaya Tuhan seperti tadi menghadapi Mesir, tetap kuat, berdiri teguh. Tuhan berperang, Tuhan betul-betul berperang. Saat lapar, percaya, berseru, Tuhan kirim mana. Ya, saat ini pun, saat mereka tidak punya air, Tuhan suruh pukul batu itu. Maka keluarlah bangsa Israel, bukannya bersyukur mereka bisa minum, mereka hanya pikirannya, ya itulah Musa, tanggung jawab Musanya itu, ya kewajibannya itu. Kita kadang-kadang ngomong begitu, ya kewajiban Tuhan itu, ya wajiblah Tuhan menolong kita, wajiblah hamba Tuhan melakukan gitu. Kita gak ada rasa syukur. Ya, Tuhan izinkan itu bagi mereka. Ya, pertama, kenapa terjadi masa-masa sukar diizinkan Tuhan? Pertama, supaya percaya kita. Tuhan memikul kelemahan kita ada hari ini karena kekuatan Tuhan.
Perjalanan hidup kita juga adalah kekuatan Tuhan. Jangan pernah ragu atas kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Jangan pernah rendahkan Tuhan di dalam hidupmu. Kau anggap kau lebih hebat dari Tuhan. Jangan pernah rendahkan Tuhan. Tetap Tuhan segala-galanya. Tetap Tuhan yang paling utama semua. Kekuatan Tuhan. Bahkan kalau mereka tidak ada sakit, kata Alkitab, ya, karena Tuhan yang menanggung mereka. Tuhan memikul kelemahan mereka supaya nyata kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka dan kuasa Tuhan dalam perjalanan mereka. Yang kedua, di masa-masa yang sukar, jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Ini penting sekali, saudara. Jangan pernah ragu atas kata Tuhan. Jangan pernah ragu terhadap firman yang disampaikan hamba Tuhan. Kita seringkali ragu, sudah. Ragu kita akan rencana Tuhan. Ya, langsung kita akan lebih enaknya di dunia. Lebih enaknya nggak ke gereja dulu. Lebih enaknya nggak kenal Tuhan dulu. Kalau nggak kenal Tuhan dulu, ya mati pun kita diperbudak nggak apa-apa. Mati pun kita dengan kenyang-kenyang dalam dosa nggak apa-apa. Coba, banyak orang bilang begitu. Saya pernah dengar hamba Tuhan bilang, oh kalau aku jadi hamba Tuhan dulu enak kali aku. Kupikir banyak kali lah dosamu. Kau pikir kalau nggak jadi hamba Tuhan kau bukan jadi orang, kau kupikir. Karena dipikirkan hamba Tuhan aku begini ya. Kalau bagian hamba Tuhan, oh aku jadi kaya, aku jadi begini. Langsung terpikir aku ingatlah bangsa Israel. Seharusnya jadi hamba Tuhan membuat hidupnya lebih baik. Ya. Ada juga begitu karena anak Tuhannya aku ya. Kalau nggak anak Tuhan, oh begini. Aduh. Mari hari-hari kita berada di masa-masa yang sukar. Supaya apa? Andalkan Tuhan, kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kekuatan Tuhanlah menuntun hidup kita. Kekuatan Tuhanlah memberi semua fasilitas kepada kita. Makan minum kita, perlindungan kita. Coba fasilitas yang Tuhan sediakan kepada mereka, nggak tanggung-tanggung. Saat siang Tuhan kasih awan di padang gurun, sudah panas sekali. Siapa yang bisa menyediakan AC kepada ribuan orang itu? Ya, 603.000 orang. Siapa yang bisa menyediakan sampai mereka dinaungi seperti awan sejuk? Sudah. Coba. Siapa bisa menyediakan sejuk begitu? Malam. Siapa bisa menyediakan listrik yang begitu hebat dengan tiang api? Bangsa Israel hangat. Malam-malam dingin itu hangat dengan tiang api, terang semua. Fasilitas yang mana lagi yang kurang dari Tuhan? Kalau saya seringkali bilang sama Tuhan, Tuhan engkau begitu baik. Makananku engkau jamin. Fasilitasku engkau jamin. Fasilitas dari Tuhan. Masa depanku engkau jamin. Apa salah Tuhan seringkali kita salah-salahkan? Apa salah hamba Tuhan seringkali salahkan? Apa salahnya pelayanan seringkali yang kita salah-salahkan? Sudah. Ya. Makanya kita belajar, kita berada di hari-hari ini. Ya. Tuhan inginkan di masa-masa, Tuhan ada hal yang Tuhan inginkan di masa-masa yang sukar. Terutama kita di masa sukar akhir ini. Andalkan kekuatan Tuhan. Ya, kita hidup dari kekuatan Tuhan dan berjalan di kekuatan Tuhan. Kalau tahu terjadi nanti masa kesukaran, gak boleh lagi jual beli, sakit penyakit bertambah hebat, kejahatan, bencana alam di mana-mana. Selalu bilang kekuatan Tuhan ada dalam hidupku. Tangan kuasa Tuhan menuntun hidupku. Fasilitas hidupku pasti Tuhan adakan. Ya. Apa tujuan Tuhan yang ketiga? Karaktermu. Karakter kita ingin diubah Tuhan. Karakter kita jangan membangga-banggakan Mesir. Kita seringkali membangga-banggakan dunia. Membanggakan kehebatan kita. Oh, di Mesir kami begini. Di Mesir kami makan tanpa beli. Kita kadang-kadang membanggakan Mesir, bukan membanggakan Tuhan. Bangga kita terhadap masa lalu kita. Bangga kita terhadap keadaan kita di Mesir, padahal omong kosong semua. Ya, bangga mereka. Oh, kalau di Mesir kami
dapat ini tanpa bayar, makan ini, aduh saudara-saudara. Kayaknya mereka kecewa terhadap Tuhan. Padahal Tuhan lakukan mujizat hari-hari yang kita hadapi. Makanya di Efesus berkata, akhirnya kuatlah di dalam Tuhan dengan kuat kuasanya. Karena kita menghadapi tipu muslihat iblis. Ya. Kita menghadapi penghulu dunia yang gelap. Kita menghadapi roh-roh jahat di udara. Kita menghadapi hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Kita menghadapi panah api si jahat, kapanpun ingin menghancurkan kita. Tapi kembali ayat ini, belajarlah pelajaran bangsa Israel. Apapun kesulitan mereka, ketika mereka berseru, pasti Tuhan tolong mereka. Tapi Tuhan sudah sempat hatinya gemas kepada bangsa Israel ini. Mau ditumpahkan amarahnya. Pernah sampai Tuhan kata, mau ku habisi bangsa Israel ini. Tapi Musa bilang, jangan Tuhan, jangan. Lebih baik nama aku hapus daripada bangsa Israel ini kau musnahkan. Begitu seorang hamba Tuhan, saudara-saudara. Ya, si Musa ini membuat Tuhan bermurah hatilah. Bermurah hatilah Tuhan. Coba kalau Musa nggak berseru, habis mereka. Seruan hamba Tuhan seringkali, seruan para hamba Tuhan, bermurah hatilah Tuhan. Bermurah hati, jangan binasakan, jangan hancurkan. Kasih kesempatan. Itu doa hamba Tuhan, saudara. Dan terus dikasih Tuhan kesempatan-kesempatan. Tapi dasar bangsa Israel yang tidak mau berubah. Karakternya tidak mau berubah. Hari-hari ini ubah karakter kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atau apapun. Ada masalah-masalah sukar, belajar kepada Musa. Berseru, berseru. Kita hidup dari kekuatan Tuhan. Perjalanan kita dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Ada harapan kita akan sampai ke negeri perjanjian itu. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Sana tujuan kita, saudara, bukan dunia ini. Pesta nikah anak domba Allah. Masuk kerajaan kita bersama-sama dengan Tuhan sampai masuk kota Yerusalem baru. Di masa yang sukar, jaga hatimu, jaga perkataanmu, karaktermu terus berubah. Setiap ada masalah, aku ingin berubah, aku ingin berubah, aku ingin berubah. Kiranya malam ini memberkati kita, saudara-saudara, supaya sampai kita kepada tujuan kita. Tanah perjanjian itu menjadi bagian kita. Kita persiapkan diri kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Dan perjalanan ini adalah mujizat dari Tuhan. Aku percaya ada untuk Kau, Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau, Tuhan, yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Kita naikkan ini, kita persiapkan diri kita semua bangkit berdiri. Kita mau berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus. Dia ingin menopang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Percaya mujizat Tuhan. Kita kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Dari atas lagi Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan, amin. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya.
sukar terjadi mujizat-mujizat. Semua kebutuhan fasilitas semua Tuhan sediakan. Perjalanan ini adalah kekuatan Tuhan. Kerjaannya aku percaya adamu dari atas lagi. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup aku percaya. Aku percaya lakukan mujizat. Haleluya. Ada tiang api, tiang awan. Ada mujizat dipelihara dari surga. Tuhan sediakan air kepada kami dari batu itu. Dari kerjaannya aku percaya. Ada sekali lagi aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, nyata kemuliaan-Mu bagi orang yang percaya, nyata kemuliaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami, perjalanan hidup kami dalam kuat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau memikul kelemahan kami, Engkau menanggung sakit penyakit kami. Tuhan dahsyat, agar kami beribadah melayani Tuhan. Perjalanan kami dituntun Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, ajaiblah Tuhan, besar Tuhan. Engkau berperang, kami diam saja. Engkau menyediakan kebutuhan kami setiap hari. Tuhan adakan semua. Saat-saat kami tidak berdaya, kekuatan yang berlimpah itu Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Malam ini kepada kamilah firman-Mu Tuhan. Jangan pernah salah kami berkata-kata terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menyalahkan Tuhan, merendahkan Tuhan, melupakan kuasa Tuhan. Padahal kami melihat mujizat-mujizat dari awal sampai hari ini, perjalanan penuh dengan mujizat. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Ampuni seringkali banyak perkataan kami, perkataan yang tidak bertanggung jawab, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Jangan sampai perkataan kami menyusahkan hidup kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Engkau perlindungan sempurna bagi kami. Kekuatan Tuhan memelihara kami. Kekuatan Tuhan melindungi kami. Kekuatan Tuhan menuntun perjalanan sampai masa depan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik bagi kami. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan. Dengan kekuatan darah-Mu kami mampu berjalan. Kekuatan yang berlimpah bagi kami. Berkati yang membagi-bagikan perjamuan kudus ini. Berkati kami yang menerima ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Bisa.
atas. Kita naikkan pujian ini. Tuhan menuntun langkah kita. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Kita terima dengan iman kita kepada perjalanan ini penuh mujizat sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi ku tak akan menyerah. Berada di masa-masa yang sukar, kami menghadapi hal-hal yang ingin menghancurkan kami. Ada tipu muslihat iblis, ada roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia gelap, panah api si jahat. Tapi kami percaya hidup ini bukan kekuatan kami. Hidup ini adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Sampai perjalanan kami menuju kota mempelai Engkau sediakan Tuhan. Tersedia tubuh dan darah-Mu di tangan kami. Biarlah perjamuan kudus menjadi kekuatan berlimpah bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Semua masalah-masalah apapun itu kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau membuat yang buruk menjadi baik. Semua akan menjadi indah. Semua akan menjadi baik. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Mari angkat tangan, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Lebih dari kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu nyatakan dalam perjalanan, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Kami melihat kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang memikul kami, kuasa Tuhan yang mengangkat kami. Engkau mendukung kami bagaikan burung Raja Wali. Tuhan, di atas sayap-Mu Engkau mengangkat kami. Kami bersyukur apapun terjadi di hari-hari terakhir, tidak akan gugur iman kami. Kami percaya kuasa Tuhan Engkau selalu mengadakan bagi kami, Tuhan Yesus. Di hari yang lalu kami melihat mujizat, hari ini, besok, selama-lamanya perjalanan kami ada dalam tuntunan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Seringkali kami mengecilkan kuasa Tuhan, seringkali kami merendahkan perbuatan Tuhan. Engkau besar ya Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kalau ada masa-masa yang sukar, untuk nyata kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada masa-masa yang sukar, supaya nyata kami lebih dari pemenang, karena Engkau yang mengasihi kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, tidak pernah curiga kami, tidak pernah ragu-ragu kami. Engkau menuntun perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita, karena Engkau sudah memberi dan kami juga mau memberi bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kasih karunia-Nya membuat kita berhasil, sehat dan selamat. Haleluya. Kita naikkan dengan sukacita nyanyian pujian kita ini. Ku mau selalu keberhasilan dan kesehatan. Haleluya. Persembahan kita.
mau selalu dekat, ku mau selalu dekat, hanya pada Amin. Bergaul selalu dengan Yesus, amin. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Kita berdiri, berhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Mau dari atas lagi, ku mau selalu dekat, ku mau selalu dekat, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bergaul selalu dengan Dia. Kebenaran firman-Nya, kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti kasih karunia. Amin Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan, dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Makasih karunia, kasih karunia, amin. Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Keberhasilan, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Mari kita berdoa, kembali bersyukur buat segala anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu, Engkau dengar semua seruan kami Tuhan. Engkau melihat niat hati kami. Engkau Tuhan yang kami muliakan, sungguh sesuai dengan firman-Mu. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu. Bukan kekuatan daging kami, bukan kekuatan di dunia. Kami bisa menang dari tiga yang memusuhi kami, sampai kemenangan itu menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Bahkan kami lebih daripada pemenang, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Semua teman-teman kami yang mengikuti ini, mulai dari siaran langsung, siaran ulang di Indonesia ini, di Malaysia, di Timor Leste juga, mereka teman-teman kami semua yang mendengar siaran ini, berkatilah mereka semua Tuhan. Kami bersyukur semua kegiatan kami, pengorbanan, kehadiran kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.